Selamat pagi semuanya. Salam sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, baiklah berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, pembelajaran kita pagi ini menyimak kalimat ajakan dan penolakan dalam teks percakapan. Nah, ini namanya Dito, ini namanya Putu. Kita mulai ya, lihat. Dito, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Dito menjawab, maaf Putu, kali ini aku tidak bisa ikut berolahraga. Tidak apa-apa Dito, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Dito menjawab, betul Putu, aku akan pergi ke rumah paman dengan keluargaku. Nah, Putu menjawab, baiklah, selamat jalan dan selamat berlibur ya. Datang si Dito menjawab, terima kasih Putu. Untuk menyelesaikan soal berdasarkan teks percakapan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini di buku tematik ya jawabannya. 1. Siapa yang mengajak berolahraga pada teks di atas? Kedua, apa maksud ajakan tersebut? Ketiga, siapa yang menolak ajakan? Keempat, mengapa ia menolak ajakan tersebut? Kelima, tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. Anak-anakku yang saya cintai, baiklah kita mulai membaca atau gemar membaca dongeng ya. Judulnya dongeng 5 jari. Aku cinta membaca. Nah, dahulu kala hiduplah 5 bersaudara yang saling menyayangi. Yang sulung bernama Jempol, yang kedua bernama Telunjuk, yang ketiga bernama Tengah, yang keempat bernama Manis, dan si bungsu bernama Kelingking. Mereka hidup rukun dan bahagia sampai akhirnya kedua orang tua mereka meninggal. Mereka mulai bertengkar, masing-masing merasa berhak memimpin saudara-saudaranya. Karena aku anak sulung, maka aku yang berhak memimpin kalian, seru si Jempol. Telunjuk tidak terima. Ia lantang berseru, aku paling pintar di antara kalian, maka akulah yang pantas memimpin kalian. Tidak bisa, tubuhku paling tinggi di antara kalian, maka akulah yang paling pantas menggantikan ayah dan ibu. Tukas si Tengah yang paling jangkung. Manis tidak mau kalah. Ia berkata, tidak bisa. Saat ayah dan ibu masih ada, akulah orang yang selalu menyiapkan makanan untuk mereka. Si Kelingking ngeleng-ngeleng kepala, meski tubuhku kecil, akulah yang paling disayang ayah dan ibu. Buktinya aku selalu tidur bersama mereka. Nah, semua merasa paling berhak memimpin saudara-saudaranya dan tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya mereka lelah dan sepakat mencari tuan guru yang tinggal di tengah hutan untuk menyelesaikan pertengkaran mereka. Sesampainya mereka di rumah tuan guru, mereka berlima mengutarakan maksud kedatangan mereka. Baiklah, aku mengerti masalah kalian, tetapi sebelumnya aku ingin bertanya pada kalian semua, dan jawablah pertanyaanku dengan jujur. Apakah kalian menyayangi orang tua kalian yang sudah meninggal? Tanya tuan guru. Mereka berlima serentak menjawab, tentu saja kami menyayangi kedua orang tua kami tuan guru. Kemudian tuan guru bertanya kembali, apakah kalian berlima juga saling menyayangi? Tentu saja kami saling menyayangi tuan guru.
Tuan guru mengangguk-angguk sambil mengelus jenggotnya. Baiklah, tolong kalian siapkan hidangan untuk makan malamku nanti. Tepat saat matahari ke barat, makanan itu sudah harus siap. Kelima saudara tersebut saling memandang dan bingung. Mereka ingin mencari jawaban atas masalah mereka, tetapi diperintahkan menyiapkan hidangan untuk makan malam. Di tengah hutan seperti ini, bagaimana kita bisa mendapat bahan makanan untuk Tuan Guru? Gerutu tengah dan manis. Hutan ini jauh dari permukiman penduduk, dan bekal kita pun hanya untuk makan malam saja. Aduh, bagaimana ini? Keluh kelingking. Tanpa banyak bicara, Jempol dan Telunjuk bergegas menuju dapur Tuan Guru. Mereka mengambil nyiru dan pisau. Ayo kita berbagi tugas. Jempol dan aku akan menangkap ayam hutan untuk lauk. Si Tengah harus memetik sayuran yang bisa dimakan sekaligus mencabut singkong untuk dibakar. Manis dan Kelingking menyiapkan api untuk memasak. Kata Telunjuk, mereka amat tangkas menyelesaikan tugas masing-masing. Tidak ada perselisihan dan pertengkaran, mereka pun berhasil. Duduklah melingkar di hadapanku. Tuan Guru memberi perintah. Kemudian Tuan Guru bertanya, apakah Jempol dapat menangkap ayam tanpa bantuan Telunjuk? Jempol mengelengkan kepala. Kemudian Tuan Guru menanyakan sebaliknya kepada Telunjuk, dan Telunjuk menjawab, tidak mungkin dapat menangkap ayam tanpa bantuan Kak Jempol. Ingatlah, kalian semua tak akan mampu menyiapkan hidangan ini tanpa bekerja sama. Mungkin saja kalian mampu mengerjakan sendiri, tetapi akan butuh waktu yang lama. Bukankah demikian? Tanya Tuan Guru. Jempol, Telunjuk, Tengah, Manis, dan Kelingking menganggukkan kepala. Kini mereka mengerti mengapa Tuan Guru menyuruh menyiapkan hidangan makanan dengan waktu yang ditentukan. Sekarang pulanglah dan ingatlah bahwa pekerjaan akan terasa ringan dan mudah jika diselesaikan secara bersama. Mereka berlima pun pulang dengan hati yang lega dan riang. Sejak saat itu, mereka kembali hidup rukun dan damai. Untuk mengenang kerukunan mereka, maka masing-masing jari kita diberi nama sesuai nama 5 saudara yang rukun itu, yaitu Jempol, Telunjuk, Tengah, Manis, Kelingking. Jari-jari yang selalu kompak dan saling membutuhkan satu sama lain. Sampai di situ dulu pembelajaran kita. Cerita tadi ada di buku cetak, baca berulang-ulang yang di halaman 194, 195 sampai 196. Nah, inilah cerita dongeng yang bisa kita contoh. Sampai jumpa.